Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Kayla. Kembali lagi ke segmen Ruang Horor Kayla. Aku sebenarnya udah menyiapkan satu video tuh tentang kriminal, tapi ternyata si kasusnya belum selesai dan aku nggak mau ngasih ke kalian suatu kasus yang memang penyelesaiannya tuh belum ada. Aku kan pernah posting tuh di threads kalau misalnya aku itu buka kisah horor siapapun yang mau kirim ke email aku, silahkan. Nanti aku izin up untuk konten, nanti akan aku hubungi yang narasumber yang bersangkutan. Dan alhamdulillahnya beberapa dari kalian ada yang udah kirim, mungkin sekitar 4. Dan aku pilih yang ini terlebih dahulu untuk aku tayangin karena menurut aku ini menarik. Bukan berarti yang lain nggak menarik, tapi yang ini ada dokumen aslinya dan aku bisa perlihatkan ke kalian. So, let's get started. Jadi narasumber aku ini namanya Sandi, dan orang yang mau dia ceritain di sini sebenarnya adalah temennya dia, alias sahabatnya dia yang udah kayak saudara itu, namanya adalah Gerald. Kisah ini berlatar di tahun 2019, di mana pada saat itu Sandi dan juga temannya yaitu Gerald, keduanya merupakan seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di kota Bogor. Cuma sebenarnya Sandi sama Gerald ini bukan berasal dari kota Bogor, tapi mereka itu berasal dari kota salah satu daerah di Jawa Barat. Sandi ini sebenarnya bukan berasal dari keluarga yang mampu, tapi berkecukupan. Waktu kecil usia 5 tahun, kedua orang tuanya sudah bercerai dan dia ikut dengan mamahnya. Pada saat usianya 9 tahun, mamanya ini menjadi TKW di luar negeri. Sehingga di sehari-harinya dia tinggalnya bersama neneknya di suatu kampung, yang dimana dia ini satu kampung sama Gerald. Jadi memang Gerald dan Sandi itu sudah sahabatan dari mereka kecil, dari umurnya 9 tahun alias dari kelas 4 SD-an gitu. Waktu itu mereka cuma sekedar teman main biasa di sekitar kampung nih, bukan orang yang 24 jam nempel karena satu sekolah, enggak. Awalnya Sandi mau berteman sama Gerald tuh gara-gara Gerald anak orang kaya. Sandi mikir kalau misalnya dia temenan sama Gerald yang orang kaya, setidaknya dia bisa kecepretan mainan-mainan kayaknya yang gak pernah dia pegang. Dan bener aja, salah satu contohnya adalah kalau misalnya ayahnya Gerald pulang bawa mainan, gak jarang Gerald ini membagi mainannya ke Sandi, karena menurut Gerald, Sandi itu satu-satunya temen yang dia punya. Walaupun dia anak orang kaya, tapi papahnya itu sering banget ke luar negeri, sedangkan mamanya itu sudah wafat. Jadi dia memang sehari-harinya cuma sama mbak doang nih. Akhirnya Gerald ini sering ngajak lah Sandi itu ke rumah, terus ngasih mainan-mainannya. Sampai akhirnya tibalah saat mereka daftar di SMP. Ternyata Gerald sama Sandi itu memutuskan untuk masuk ke SMP yang sama, SMP swasta yang ada di daerah tersebut. Dan di SMP itu pengalaman-pengalaman pahit Sandi itu mulai terasa, di mana dia sering diejek lah karena dia berasal dari orang yang tidak berada. Kemudian sepatu dia yang sangat kucel yang karena dia pakai dari SD itu sering diejekin juga sama mereka. Jadi nggak jarang Sandi ini dijadikan target bulian dari anak-anak. Cuma Gerald satu-satunya orang yang berdiri di depan Sandi dan membela dia. Contohnya kayak gini, waktu itu papanya Gerald pulang dari luar negeri dan membawakan sepatu branded untuk Gerald. Nah waktu itu karena Gerald tahu nih Sandi dibully karena sepatunya dia udah rusak, akhirnya Gerald kasihlah hadiah itu ke Sandi. Dan benar aja, ketika Gerald mulai speak up tentang Sandi, perlahan-lahan bulian itu semakin berkurang. Sampai akhirnya mereka SMA juga ke tempat yang sama, walaupun beda kelas. Dari SMP memang mereka beda kelas, tapi mereka ada di lingkungan sekolah yang sama. Dan di luar daripada jam sekolah juga, mereka mengikuti kegiatan yang sama, kayak eskul yang sama. Contohnya, waktu Sandi ikutan pramuka, Gerald juga ikutan pramuka. Waktu Gerald ikut futsal, Sandi juga ikut futsal. Tiba pada tahun 2018, sekitar bulan Juli, mereka pun memutuskan untuk pindah ke kota Bogor. Dan mereka segera mendaftar dan akhirnya masuklah ke kampus swasta tersebut. Nah, Gerald sama Sandi ini sebenarnya dia nggak ambil jurusan yang sama. Mereka itu beda, tapi mereka ambil UKM yang sama. UKM tuh apa sih? UKM tuh kayak eskul lagi. Jadi mereka ikutan UKM musik nih. Gak cuma itu, mereka pun ngekos di tempat yang sama. Sekitar 3 bulan menjalani kehidupan sebagai mahasiswa, terus juga sebagai anggota aktif dari UKM musik tersebut, Gerald bilang lah kepada Sandi, "San, makin lama gue di UKM, semakin pengen deh gue jadi musisi. Entah kenapa, gue tuh pengen banget kayak Hindia. Lo tahu kan, gue suka banget sama Hindia." Kata Sandi, setiap hari itu Gerald pulang kuliah, terus habis itu dia ngulek di kamarnya
ngulak lagi. Dia duduk di kamarnya untuk sekedar nulis-nulis lagu ciptaan-ciptaan dia. Dan FYI juga Gerald ini bisa main gitar, tapi dia memang tidak sejago Sandy dalam main gitar itu, main akustik ya. Cuma Gerald ini memang punya vokal atau suara yang bagus. Selang dari 2 bulan setelah Gerald ngomong hal itu, ada nih salah satu penanggung jawab dari UKM tersebut. Dia juga sama-sama mahasiswa, cuma kabarnya memang dia mahasiswa semester akhir. Kita panggil aja Mr. X ya. Biasanya dia sering membentuk kelompok-kelompok band gitu, yang dimana kelompok itu biasanya akan tur nih. Turnya juga paling ke pasar malam, habis itu ngisi acara di kafe dan segala macamnya. Kebetulan waktu itu Sandy dan Gerald lagi makan nih di kantin. Tiba-tiba Mr. X datang dan nyapa mereka berdua. Guys, sehat guys. Kalian ini kan member UKM, tahu gue sering lihat kalian berdua. Oh iya bang, iya bener bang. Gue Gerald, ini Sandy. Waktu itu Gerald antusias banget tuh ketika ketemu Mr. X, karena dia tahu kan Mr. X ini dia sering rekrut orang untuk masuk bandnya. Sedangkan Sandy waktu itu ya udah biasa aja. Oh iya, dia cutting gue gitu. Gak disangka waktu itu Mr. X bilang, gue tahu lu namanya Gerald kan. Gue waktu itu ngeliat juga latihan UKM waktu 2 mingguan yang lalu. Suara lu bagus juga ya Ger ya. Dipuji seperti itu Gerald salting lah dia. Enggak lah bang, biasa aja gue. Nih Sandy lebih bagus, dia jago main gitarnya. Terus Mr. X bilang, iya kalian berdua emang berpotensi sih. Tapi gini, gua kayaknya 1 bulan lagi itu bakal ada tour. Kebetulan vokalis utama di grup ini lagi cuti, dia nggak bisa ikut ke tour ini. Gimana kalau lu yang gantiin deh? Vokal lu kan bagus kan, kayaknya juga ngeblend nih sama anak-anak. Gimana, mau nggak? Waktu itu Sandy juga merasakan kegembiraan yang sama dengan Gerald. Dia bilang, wah cocok bang ini, Gerald emang kandidat yang oke nih, emang suara dia bagus banget, gue dukung 100% nih. Ayo Ger, ikut aja nggak apa-apa. Dengan ragu Gerald nanya ke Mr. X, kalau Sandy ikut gimana bang? Untuk saat ini kayaknya gue cuma butuh vokal, gue belum butuh orang yang ngisi bagian lain karena yang lain itu udah penuh. Tapi mungkin kedepannya gue bakal pertimbangkan. Gerald pun seneng lah karena dia bisa ada kesempatan nih untuk ngeband bareng sama Sandy. Tapi untuk sekarang dia memang harus sendiri dulu. Singkat cerita, ketika H-7 sebelum tur itu, Gerald kan lagi seneng-senengnya nih, lagi latihan sama teman-teman bandnya. Tiba-tiba Mr. X bilang kayak gini, Ger, mending lu ke sekre aja deh. Oh iya, disclaimer, sepengetahuan aku sekre itu adalah tempat untuk berkumpulnya para anggota-anggota UKM atau himpunan ya, setahu aku kayak gitu. Gerald bilang, ya kenapa harus di sekre bang, kan kita biasanya juga latihan di sini nih, di kampus. Ada salah satu gitaris yang namanya Rico, dia bilang gini ke Gerald, kita biasanya kalau mau tour itu kita di sekre latihannya karena menurut kita lebih leluasa aja. Jadi mendingan di sekre aja sih lu, kita juga kadang di sekre kok. Mendengar bahwa dia nggak akan sendirian di sekre, dia pun menyetujui lah untuk ikut di sekre itu. Di sisi lain, Sandy merasa semenjak Gerald ada di sekre, dia jadi jarang pulang. Terutama di 1 minggu penuh itu, dia jarang pulang lah. Kemudian ketika ditelepon, lu di mana Ger? Dia bilang, gue lagi di sekre nih, kayaknya gue nginep soalnya ini masih ngeband sampai subuh, sampai malam. Sandy waktu itu sebenarnya nggak terlalu khawatir nih, oh iya karena dia sama kating-katingnya, dan kating-katingnya tuh emang baik orang-orangnya, kayak udahlah yang penting dia aman-aman aja. Cuma setelah 3 hari Gerald ini di sekre, Sandy mengalami kejadian aneh di kosannya. Bentar guys, merinding. Yang pertama, pada saat jam 10 malam atau jam 11 malam, itu keadaannya Bogor lagi hujan, karena kan Bogor kota hujan ya. Hujannya pun rintik-rintik gitu. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintunya, San, buka pintunya. Dan itu suaranya ya kayak Gerald. Waktu itu Sandy langsung beranjak terus buka pintunya. Terus kayak, lah, kosong. Nggak ada siapa-siapa di situ. Sandy mikirnya, oh mungkin salah denger lah apa gimana. Akhirnya dia chat lah Gerald. Dia bilang, Ger, lu balik nggak? Gerald bales kayak gini, gak San, gue kagak balik, masih latihan nih. Oke lah gitu. Sandy juga sebenarnya ngerasa nggak enak sih karena semenjak Gerald di sekre itu dia komunikasinya jadi jarang. Jadi kalau misalnya dia ngechat nih kadang dibalesnya besok atau gak malamnya, dan di kampus pun jarang ketemu. Walaupun ya memang masuk akal sih karena kan jurusan mereka beda, pasti jam kuliahnya juga beda. Tapi ya aneh aja kalau nggak ketemu gitu kan. Sementara kejadian kedua ini ada waktu
Sekitar 5 hari Gerald udah disekre. Waktu itu Sandy pulang jam 11 pagi. Dia tidur sebentar di kosannya karena bakal ada kelas lagi, tapi nanti habis asar. Dia tidur sebentar, dia mimpi Gerald lagi kesakitan gitu. Jadi di kosannya Sandy sama Gerald itu kan memang dia kosannya dalam rumah ya. Artinya dalam satu rumah itu ada beberapa kamar yang dijadiin kosan. Nah, di depan rumahnya ini ada kayak air mancur gitu. Tahu kan kalian air mancur? Pokoknya nanti fotonya aku simpan di situ. Tentu kan ada tempat duduknya dan ada Gerald di situ. Di mimpi itu posisinya malam-malam, lagi hujan juga. Terus ditanya sama Sandy, "Lah ngapain lo di situ? Masuklah, hujan juga." Sandy bilang ke aku, kayak yang namanya mimpi, gue nggak bisa ngatur segimana rupa. Tiba-tiba gue kebangun aja tuh, terus gue kepikiran lah sama Sandy. Gerald, gue video call dia tapi nggak diangkat. Cuma dia ini kalau di chat itu dia bales, tapi kalau video call di telepon itu nggak pernah diangkat sama Gerald, entah kenapa. Sandy bilang, angkat dong video call gue pengen tahu nih sekrenya kayak gimana. Lu juga nggak pernah Sherlock lagi, gue pengen tahu tuh ada di mana. Gerald waktu itu kurang lebih cuma ngechat, "Nanti aja, gue lagi sibuk." Nah, di situ Sandy ngerasa aneh karena sesibuk-sibuknya Gerald, setahu dia selalu ngabarin gitu ke Sandy karena kan satu-satunya orang yang dia punya di perantauan ini adalah Sandy. Dan kejadian ketiga yang menurut Sandy itu nggak masuk akal, besokannya sekitar pukul 7 malam. Artinya hari ke-6 sejak Gerald ini ada di sekre. Jadi waktu itu entah kenapa tumben-tumbennya Sandy ini pengen belajar aja gitu. Dia bukalah laptopnya itu, terus dia ngetik lah, dia baca-baca materi. Tiba-tiba laptopnya Sandy itu ngebuka sendiri, buka halaman sendiri. Kebetulan Sandy itu kan lagi buka page baca PDF gitu. Tiba-tiba laptopnya ngebuka ke page WhatsApp web. Nah, Sandy mikir dong, ini error apa gimana, kecipratan air apa gimana. Terus dia bersihin lah tuh keyboardnya, terus habis itu mousepadnya dibersihin, tapi beneran pencet-pencet sendiri gitu si laptopnya. Dan gak cuma itu, di layar laptopnya Sandy ini tiba-tiba dia ngebuka room chatnya si Gerald dengan sendirinya kayak gitu. Hal itu ngebikin Sandy ini tiba-tiba jadi keinget Gerald, kayak ini kenapa sih, kayak gue kok punya firasat yang gak enak ya soal si Gerald ini, dia kenapa sih? Sandy ngeberaniin diri untuk nelpon Gerald. Dia bilang, angkat di chat kayak gitu, dan diangkat sama Gerald. Diangkat sama Gerald, cuma suara Gerald ini kayak nangis gitu. Terus Sandy nanya, "Weh, kenapa lu? Baru aja gue pengen nanyain kabar lu, kok lu tiba-tiba nangis kayak gini, kenapa?" Gerald bilang waktu itu, "Di jemput gue, di tolong gue, gue takut nih." Nah, Sandy kan bingung ya, kayak ada apa, coba lu bilang, lu Sherlock deh, ada apa. Waktu itu Sandy akhirnya dia nerima Sherlockan dari Gerald, dan dia segera bergegas tuh ke tempat itu, ke sekre, untuk nyari tahu nih sebenarnya ada apa sih Gerald ini. Tapi pasti sampai ke sekre dalam keadaan kosong melompong, kayak gak ada orang di dalamnya. Waktu itu Sandy ngechat lagi ke Gerald, "Lu di mana? Kok ini kayak yang kosong nih? Ada di mana ini lu?" Gerald bilang, "Lu udah di sini, Di. Gue ke depannya, Di. Tunggu gue, Di." Sekitar 5 menit kemudian ada tuh Gerald. Dia buka hording jendela, habis itu dia selingak-selinguk dan ketemulah Sandy. Dia buka pintu dan dia meluk Sandy langsung, Gerald ini. Lah Sandy bingung dong, kayak, "Lu kenapa, Ger? Lu kenapa?" Keadaan Gerald pun sebenarnya nggak yang gimana-gimana, kayak biasa aja, penampilannya pun biasa aja gitu, nggak yang kurus, kucel gimana. Cuma memang matanya sembab, kayak yang nggak tidur berapa hari gitu loh. Nah, Sandy pikirannya waktu itu, "Lu capek ya? Lu terus-terusan disuruh latihan ya mereka ya? Balik aja, gak usah ikutan kayak gini." Terus Gerald bilang gini, enggak di." Sandy mikirnya, gak bener nih kalau misalnya dia di interview. Gak bener nih kalau misalnya dia ditanya-tanya di sini, dia gak akan ngaku. Akhirnya bawa balik lah itu si Gerald, dan di kos itu si Gerald langsung tidur tanpa cerita apa-apa. Sekitar 2 jam kemudian setelah Gerald tidur, si Mr. X yang kebetulan juga punya nomornya Sandy karena ada di grup yang sama, dia nanya, "San, Gerald kemana? Aku nggak ada di sekre." Cuma waktu itu Sandy nggak balas karena dia ngerasa kayak ini kayaknya ada sesuatu deh, karena gue beberapa kali mimpiin si Gerald ini yang nggak enak gitu, yang nggak bener. Kebesokannya Sandy ada kelas kan tuh dia pagi-pagi. Dia tanya ke Gerald, "Ger, lu mau masuk kampus nggak? Kalau nggak, gue nanti bilangin deh ke teman-teman lu. Kasian lu, kayaknya masih sakit." Gerald waktu itu bilang, "Gue izin aja, Di." Ya udahlah tuh, Sandy ke kampus, kemudian Gerald sendiri di rumah. Dan aktivitas itu berlangsung selama 2 minggu lamanya. Dan sakitnya Gerald ini nggak sembuh-sembuh. Entah apa yang nggak sembuh-sembuh. Dia tuh beneran kayak orang yang
lemas gitu, kelihatannya tuh kayak letih banget. Sampai ada di titik dimana Sandy ini bilang ke Gerald, gue perlu ngasih tahu bokap lu nggak? Soalnya lu nggak mau dibawa ke dokter, Ger. Gue takut, gue juga bingung gue harus gimana, Ger. Mendengar hal itu, Gerald bilang si Andi, Di, gue ngerepotin ya. Maafin gue ya, Di. Maafin gue ya. Gue minta maaf. Siangnya mereka ngobrol kayak gitu. Malamnya, tepat jam 11 malam, Gerald menghembuskan nafas terakhir. Tepat di mana? Tepat di pangkuan Sandy. Setelah sebelumnya Gerald ini mengalami sesak napas. Di situ Sandy shock banget. Akhirnya dia laporkan ke keluarganya Gerald dan dia ceritain semuanya yang dia tahu. Singkat cerita, jasadnya Gerald pun dikebumikan dan teman-temannya Gerald kayak Mr. X, terus kemudian Rico dan teman-teman UKM lainnya pun ikut malah untuk proses dikebumikannya Gerald ini. Cuma pasca kejadian itu, Sandy ini jadi merasa sangat bersalah gitu. Bahkan dia ngaku ke aku kalau misalnya kayak gue itu sempet kayak stres berat selama 1 bulan. Tiap kali gue tidur di kosan, gue selalu kebayang Gerald, karena yang gimana enggak, gue sama dia bener-bener dari kecil, dari gue SD. 1 bulan selama gue tinggal di kosan setelah kepergiannya Gerald itu, gue jarang ke kosan, kadang gue tidur di rumah teman gue. Nggak tahan tuh, akhirnya gue memutuskan untuk berhenti kuliah juga. Gue memutuskan untuk balik aja ke kampung. Pada saat gue beres-beres kosan, guess what, gue nemu apa? Gue nemu secari kertas 1 lembar gitu, yang dimana itu ditulis sama Gerald, kayaknya sebelum kematiannya Gerald. Jadi ternyata selama Gerald ini disekret, dia menerima perlakuan yang enggak bisa diterima oleh akal manusia, alias dia dilecehin bareng-bareng sama 5 orang yang dia sebut temen bandnya itu, temen grupnya itu, termasuk sama si Mr. X. Dia itu dilecehin setiap hari, bahkan sehari dia bisa dilecehin sampai 4 kali. Makanya pada saat pulang ke kosan, kondisi Gerald itu sangat-sangat ngedrop. Baca surat itu, Sandy mendidih, dia emosi, dan langkah pertama yang Sandy lakukan adalah dia langsung lapor ke ayahnya Gerald. Dia ceritain semuanya, dia kasih unjuk suratnya, bahkan di surat itu ada tanda tangannya Gerald, dan ketika dicocokkan dengan buku tulisnya Gerald, itu juga cocok. Jadi memang Sandy ini nggak ngarang, dan si kertasnya pun kelihatannya udah kayak berdebu gitu. Kayaknya ini kertas peninggalan yang belum sempat Gerald berikan nih kepada Sandy, tapi keburu Sandy tahu sendiri kalau Gerald nulis ini. Berbekal informasi tersebut, akhirnya keluarganya Gerald itu melapor ke polisi. Tapi ketika kampus sudah menerima laporan tersebut, akhirnya kampus memproses hukuman kepada kelima mahasiswa yang terlibat dalam insiden tersebut. Dan proses hukum tetap berjalan ya guys, sampai saat 1 tahun kemudian tuh proses hukum masih berjalan. Cuma 10 hari setelah kampus tahu mengenai hal ini, kemudian melakukan investigasi mandiri, akhirnya kelima orang tersebut kan dikeluarkan nih dari kampus. 2 bulan setelah di DO, si Mr. X ini meninggal. Mr. X ini meninggal, iya. Dan meninggalnya karena sakit HIV. Dan setelah melakukan rangkaian cek kesehatan, keempat orang lainnya dalam band tersebut juga sama. Mereka pada terjangkit penyakit yang sama kayak si Mr. X tersebut. Waktu itu Sandy sangat memperjuangkan hak-haknya Gerald gitu. Walaupun Gerald udah gak ada di dunia ini, at least gue bisa cari keadilan untuk dia, sebagaimana dia yang dulu selalu memperlakukan gue dengan adil. Dia yang selalu backup gue, dia yang selalu ada di depan. Ini kan bentuk rasa bersalahnya, karena gak bisa melindungi Gerald sebagaimana Gerald dulu melindungi Sandy. Singkat cerita, polisi menemukan memang adanya tindak pidana, terus persidangan dan segala macamnya. Akhirnya mereka dijatuhi hukuman oleh negara. Dan di sini Sandy nggak ngasih tahu sih hukuman apa yang mereka dapetin, apakah hukuman penjara atau rehabilitasi, atau cuma pastinya kalau misalnya udah di atas 18 tahun, setahu aku dia udah bisa kena hukuman pidana penjara ya. Tapi aku nggak mau komentar terlalu banyak karena Sandy pun nolak untuk ngasih tahu. Dan ya, Sandy sekarang balik ke kampung halamannya. Mimpinya untuk kuliah tinggi bersama Gerald, untuk satu band sama Gerald itu pupus seketika. Teman-teman, aku mau minta doanya. Kak Sandy juga minta doanya untuk mendoakan almarhum Gerald. Semoga tenang di sana. Semoga nggak ada lagi nih Gerald yang lain di luar sana. Dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Segitu aja untuk hari ini. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.